Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis belajar berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that it took. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Pagi Kak. Gimana kabarnya nih hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat nih Kak. Sendiri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik semua. Udah pada sarapan belum nih ya? Udah dong. Belum nih. Oh belum, sarapan dulu, siapin cemilan atau apa gitu supaya nemenin kita selama sesi ini ya. Aku sebelum mulai aku pengen ingetin juga buat teman-teman prepare ya untuk mungkin siapin notes atau juga on cam dan pakai virtual background-nya. You guys dipakai dulu virtual background-nya dan nemenin aku on cam ya guys. Oke, langsung saja aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di acara Info Session GDSC UNM di pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, aku pengen say thank you dulu nih kepada teman-teman yang udah luangin waktunya di weekend, apalagi di pagi hari ya, udah belain bangun pagi untuk hadir di Info Session hari ini. Aku pengen say thank you banget nih teman-teman udah mau berpartisipasi di dalam acara ini. Langsung saja kita masuk ke agenda pertama, yaitu ada sedikit kata sambutan dari GDSC lead kita, Kak Khalil. Halo Kak Khalil. Halo, gimana Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa dimulai Kak sambutannya, dipersilahkan. Oke, thank you Zaifa. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Khalil. Jadi di sini aku sebagai community leader, atau lebih tepatnya ketua dari komunitas Google Developer Student Club untuk periode 2022-2023. Nah, sebelumnya aku ingin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya di pagi hari ini, di hari weekend, untuk mengikuti kegiatan pertama kita setelah beberapa bulan GDC nggak buat kegiatan. Nah, jadi aku harap teman-teman semua nanti tolong simak sesinya sampai selesai. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, itu nanti kita akan sediakan sesinya kayak gitu. Oke, aku kembali ke moderator. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih siapa Kak Khalil. Kak Khalil ini merupakan GDSC leader kita ya di tahun ini. Mungkin bisa next dulu, operator. Nah, ini sedikit CV dari speaker kita sekaligus community leader GDSC UNM 2023. Kak Khalil ini merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer dan memiliki interest di bidang cloud computing dan software engineering. Beliau juga merupakan peserta studi independen software engineering 2022 dan part-time di Decoding Discussion Squad. Kemudian beliau juga merupakan full stack developer intern di PT Omni Hotelier
Internasional Bali, dan juga sekaligus sebagai alumni Digital Talent VSGE Junior Mobile Programmer 2022. Dan tahun lalu Kak Holil juga merupakan salah satu core team dari GDSC UNM, tepatnya di divisi Cloud Manager. Oke, itu mungkin sedikit informasi mengenai Kak Holil ya. Selanjutnya kita ada nih sambutan dari Bapak Jumaidi, namun karena ada satu dan lain hal, faculty advisor kita Pak Jumaidi tidak bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini. Jadi langsung saja aku move to the next session atau the main session, sesi utama kita nih teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke sesi utama kita, aku mau remind lagi nih teman-teman buat bagaimana pay attention di sesi ini, dan bila mana setelah sesi ini teman-teman punya pertanyaan atau sesuatu yang pengen teman-teman ungkapin, bisa banget nih nanti diungkapin di Q&A session setelah sesi materi tentang introduction GDSC UNM oleh leader kita. Mungkin boleh operator di slide materi. Oke, dipersilahkan Kak Holil. Oke, terima kasih. Nah, baik, tadi kan teman-teman udah kenal ya siapa aku dan dari prodi apa. Nah, di sini kita langsung ke topik utama kita hari ini. Nah, mungkin dari kalangan teman-teman, terutama maba ya, di sini aku lihat kebanyakan rata-rata ada angkatan 22 dan angkatan 21 yang belum mengenal komunitas GDSC sendiri. Nah, sebenarnya apa sih GDSC itu? Nah, GDSC itu sebenarnya singkatan dari Google Developer Student Club. Nah, Google Developer Student Club ini itu sebenarnya adalah grup komunitas dalam lingkup perguruan tinggi untuk kalangan mahasiswa yang tertarik dengan perkembangan teknologi dari Google Developer sendiri. Nah, mahasiswa dari seluruh jurusan dan program studi yang punya minat untuk menjadi seorang developer ataupun belajar IT, misalnya cyber security, kemudian data analis, data scientist, dan lain sebagainya, itu bisa gabung ke GDSC untuk mengembangkan minatnya mereka. Terus untuk metode belajarnya itu adalah pakai peer-to-peer. Nah, GDSC itu juga tujuannya dibentuk oleh Google itu adalah untuk membangun solusi untuk bisnis lokal dan komunitas. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin di sini ada dari prodi bisnis, dari prodi bahasa Arab misalnya, ataupun dari prodi yang lain, itu boleh banget untuk gabung ke GDSC. Jadi GDSC ini benar-benar mewadahi satu universitas. Jadi nggak mesti teman-teman harus dari background misalnya pendidikan teknik informatika atau teknik komputer ya untuk bisa gabung ke GDSC. Jadi benar-benar kita open untuk semua mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Bahkan bukan hanya di Universitas Negeri Makassar. Membernya GDSC itu ada dari kalau tahun lalu itu ada dari Kota Palopo, terus juga dari luar Universitas Negeri Makassar itu juga ada kayak dari UNIPA, dari Unhas, terus dari STIMIK juga ada. Jadi banyak banget membernya kita. Oke, next slide. Nah, salah satu visi utama dari GDSC itu adalah GDSC Bridge the Gap Between Theory and Practice for Student Developers. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang udah mungkin sekarang ada yang udah semester 5 atau semester akhir, itu pasti ngerasain kalau di kampus itu kita kebanyakan belajarnya teori kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ketika di dunia industri itu teori dan praktik itu harus seimbang gitu. Kayak misalnya teman-teman nanti belajar pemrograman di kampus, teman-teman itu belajarnya dasar banget gitu. Tapi kalau di industri yang sebenarnya itu sudah lebih kompleks lagi. Nah, karena kita melihat permasalahan itu, makanya GDSC hadir untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik untuk kalangan siswa developer. Jadi supaya teori dan praktik itu seimbang. Teman-teman di kampusnya itu menerima materi terkait belajar IT, tapi di sisi lain di GDSC nanti teman-teman bisa belajar praktiknya seperti apa sih dari ilmu yang kita dapat di kampus. Next. Nah, GDSC sendiri itu sudah ada
di seluruh dunia ya. Total sampai hari ini tahun 2022 itu ada 1.700 LEAD yang tersebar di seluruh dunia. Dan sudah ada di 100 negara dan sudah mencetak lebih dari 1 juta developer. Nah, oke, next. Nah, untuk wilayah saya itu Southeast Asia. Itu ada beberapa negara yang udah punya GDSG. Misalnya kayak di Pakistan. Jadi di negara Pakistan itu hanya ada 73 universitas yang punya GDSG. Terus di Thailand hanya ada 7, Vietnam 27, Hong Kong yang baru-baru ini buka juga baru ada 4. Terus Malaysia punya 16, Singapura punya 9, dan di Indonesia sendiri itu hanya ada 73 universitas yang punya GDSC. Jadi dari ribuan universitas yang ada di Indonesia itu hanya ada 73 yang lolos seleksinya Google untuk buka komunitas GDSC. Terus di Filipina itu hanya ada 30. Jadi totalnya ada 239 lead untuk region Southeast Asia di 87 kota dari 8 negara. Oke, next. Nah, ini adalah struktur dari komunitas Google Developer Student Club itu sendiri. Nah, yang paling atas itu ada namanya Faculty Advisor. Nah, Faculty Advisor-nya kita kebetulan nggak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Nah, si Faculty Advisor ini adalah orang yang membantu lead GDSC untuk urusan administrasi. Semisal kalau di kampus kita mau pinjam ruangan ataupun ada kegiatan yang melibatkan pihak kampus, itu nanti GDSC Lead akan berkoordinasi dengan si Faculty Advisor-nya. Nanti si Faculty Advisor yang akan bantu untuk urusan ke pihak-pihak kampusnya. Nah, terus si DSC Lead ini itu dibantu sama namanya core team. Core team itu pengurus inti. Nah, pengurus inti ini itu dibagi dua. Ada tim teknikal sama ada non-teknikal. Nah, si teknikal ini itu adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah developer dan speaker. Maksudnya gimana? Jadi tim teknikal ini pada dasarnya adalah mereka yang punya skill teknis di bidangnya masing-masing. Nah, nanti mereka bakal ngadain kegiatan-kegiatan yang berkait dengan bidang yang mereka naungi. Dan mereka akan jadi speaker ataupun jadi pemateri. Gitu. Terus untuk non-teknikal sendiri itu dibagi jadi dua lagi. Itu ada namanya partnership and program dan ada namanya media and creative. Nah, partnership and program ini itu divisi non teknikal yang mana dia akan bertugas untuk kalau semisal ada perusahaan yang mau kerja bareng kita, misal kayak tahun ini GDSC UNM itu dapat kerjasama dari algoritma, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang data scientist ya, belajar data scientist. Terus ada juga di Coding Academy, kemudian ada Sunbercode, dan ada masih banyak lagi perusahaan lainnya yang kedepannya bakal ngajak kita kerjasama. Kemudian untuk media and creative sendiri, ini media tugasnya adalah mereka yang handle akun sosial medianya GDSC, baik itu LinkedIn, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Terus untuk yang kreatif, ini kalau misalnya teman-teman lihat flyer-flyer GDSC, nah itu urusannya sih non-technical kreatif, kayak gitu. Nah, oke, next slide. Nah, ini foto faculty advisor-nya kita ya. Kalau teman-teman belum familiar, nama beliau adalah Dr. Engineering Imodi M. Pareteng, SST MKOM. Beliau adalah kepala laboratorium dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, next. Nah, ini adalah para core team teknikal ya teman-teman. Kalau di sini untuk teknikal sendiri itu dia ada 6. Jadi aku buka 6 divisi, di mana divisi pertama itu ada front end, ada cloud, terus ada back end, ada mobile, ada data scientist, sama ada machine learning. Nah, untuk si divisi teknikal ini nanti mereka punya program namanya itu weekly class yang nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, next. Nah, sedangkan untuk divisi non teknikal itu ada ini tadi ya, ada divisi media and creative, ada event organizer, terus ada UI UX designer, ada public relation, sama ada graphic designer-nya. Jadi mereka ini adalah divisi yang bantu event kita hari ini bisa terlaksana kayak gitu. Oke, next. Nah, mungkin dari teman-teman
bertanya-tanya, di GDC itu apa saja sih Kak kegiatannya? Kan kemarin juga di Instagram itu ada yang nanya tuh, di GDC itu event-event apa saja ya Kak yang akan dilaksanakan. Nah, kali ini akan aku jawab. Next. Nah, pada dasarnya GDC itu punya 3 kegiatan. Ada yang namanya weekly itu mingguan, terus ada yang namanya monthly, bulan, dan ada aktivitas lainnya di luar weekly dan monthly. Nah, kalau weekly itu salah satu program GDC yang udah berjalan dari tahun lalu, namanya weekly class. Jadi weekly class itu dilaksanakan setiap hari Sabtu atau Minggu atau bahkan keduanya, tergantung dari si pematerinya. Terus ada yang namanya hands-on workshop. Nah, untuk hands-on workshop ini itu nanti biasanya kegiatannya isinya seputar pembahasan-pembahasan tertentu, tapi lebih ke praktikal juga sih. Nah, terus ada namanya member gathering. Member gathering ini kita belum pernah laksanakan ya. Jadi kayak sebenarnya member gathering ini adalah mengumpulkan semua member gitu di satu lokasi untuk mungkin saling kenalan ataupun untuk saling sharing informasi kayak gitu. Terus ada namanya info session. Nah, info session ini itu kayak kegiatan hari ini. Sebenarnya isinya info session itu lebih kepada penyampaian informasi terkait suatu topik kayak gitu. Jadi kayak misalnya hari ini kita ngadain event terkait info session untuk menyampaikan ke teman-teman terkait apa sih sebenarnya GDC UNM itu dan apa saja aktivitas di dalamnya. Kemudian ada namanya Tech Talk. Nah, Tech Talk ini itu dia kayak webinar gitu, tapi isinya seputar topik-topik tertentu. Misalnya kayak bahas tentang player base, bahas tentang machine learning, bahas tentang cloud computing, bahas tentang cyber security, dan lain-lain. Nanti di Tech Talk itu kita bakal ngundang orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian ada namanya study game. Nah, kalau study game itu lebih ke arah praktikalnya. Jadi biasanya kalau study game itu tahun lalu kita bakal kolaborasi dengan GDC dari universitas lain. Misalnya kayak collab antara GDC UNM dengan GDC UI, terus ITB, ataupun Brawijaya, dan GDC-GDC lainnya. Kemudian ada namanya hackathon. Hackathon itu dia lomba di mana kita, kalau GDC ya, khusus untuk GDC sendiri, hackathonnya itu adalah lomba di mana kita berusaha untuk membuat sebuah produk untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk masalahnya sendiri itu nanti aku akan jelasin di slide berikutnya. Kemudian ada namanya project. Tahun lalu project itu jatuhnya ke weekly class, di weekly class ya. Jadi kalau tahun lalu portingnya itu masing-masing weekly class itu dia bebas mau nentuin kelasnya itu apakah akan ada project atau enggak. Kemudian ada namanya demo day. Demo day ini adalah hari di mana kalau teman-teman menang hackathon itu bakal dipresentasikan. Nah, ketiga kegiatan ini itu pada dasarnya mengarah ke satu hal, yaitu solution challenge. Nah, apa itu solution challenge? Nah, mari kita lanjut dulu. Nah, untuk weekly class, tahun lalu itu ada weekly class namanya UI UX Design. Nah, ini tuh harus setiap hari itu dilaksanakan satu ya sama si pemateri. Nah, jadi dalam 1 bulan itu ada 2 learning path atau 2 alur pembelajaran, di mana teman-teman bisa milih nantinya mau ikut UI UX atau machine learning itu bebas, atau mau ikut keduanya nggak masalah selama teman-teman bisa ngatur waktunya. Terus ada weekly class IoT, ini Internet of Things, kemudian ada weekly class cloud computing dan web development. Oke, next. Nah, untuk Tech Talk sendiri itu kegiatannya ya kayak gini. Kalau tahun lalu kita ngundang Kak Arfandi. Nah, Kak Arfandi FYI ya. Kak Arfandi itu alumni PTIK yang sekarang kerja di Grab sebagai software engineer, senior software engineer. Nah, tahun lalu kita ngundang Kak Arfandi untuk bawain materi seputar gimana sih caranya kita memulai karir di industri teknologi itu dengan kemampuan programming dasar yang kita miliki. Kemudian ini ada Kak Suryadi. Nah, Kak Suryadi ini adalah alumni core team divisi web development. Tahun lalu juga bawain materi seputar gimana caranya menjadi seorang web developer. Next. Nah, untuk study jam itu seperti yang aku bilang tadi, dia mengarahnya lebih ke praktikal.
Nah, kalau teman-teman lihat di atas layarnya itu kan ada banyak logo GDSC. Nah, itu adalah kerjasama antara satu universitas dengan universitas lain untuk ngadain study game. Nah, study game ini biasanya itu dibagi ke dalam 5 bagian. Jadi kayak misalnya kita mau bahas topik Android. Nah, tapi topik Android itu dibagi ke dalam 5 bagian. Nah, nanti masing-masing bagian itu akan diisi oleh GDSC yang lain kayak gitu. Terus speakernya itu tentunya kita ngundang dari speaker-speaker yang dari perusahaan ternama ya. Kemudian untuk media partnernya itu ada YOT ya, ini Young on Komputasi, terus ada komunitas programmer Makassar, ada Indigo Hub Makassar, semua sama ada GDG Makassar. Untuk study game sendiri itu biasanya perusahaan-perusahaan teknologi, memang perusahaan-perusahaan teknologi yang mensponsori kayak misal Tokopedia, Coding, kayak gitu. Terus untuk Flutter Fest ini juga study game, dia belajar event yang bahasanya batik, tapi dia bahasnya Flutter kayak gitu. Nah, kayak misalnya di sini ada Kak Vero yang tahun lalu dia bawain materi seputar Flutter, tapi di part 2. Oke, next. Nah, ini yang aku bilang tadi, hackathon. Jadi GDSC, karena dia itu komunitas di bawah Google, itu mereka punya hackathon, namanya itu Hackfest. Nah, Hackfest itu adalah kegiatan hackathon atau lomba untuk buat sebuah produk untuk menyelesaikan suatu masalah yang diselenggarakan oleh Google Developer Student Corps Indonesia. Jadi satu GDSC di Indonesia itu ngadain yang namanya Hackfest ini. Nah, Hackfest ini nantinya teman-teman bisa ikutin untuk nunjukin skillnya teman-teman. Nah, terus siapa sih yang jadi juri dari si Hackfest ini? Kalau di sini itu ada Mas Danang. Mas Danang itu community manager di Google. Terus ada Mas Sidik, itu juga juri dari perusahaan ternama. Kemudian ada Mas Ibnu, itu juga dari kalau nggak salah sekarang Mas Ibnu juga masih jadi penilai. Nah, untuk Hackfest sendiri itu kalau tahun lalu itu dimulai dari tanggal 12 sampai 18 Maret. Oke, next. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi semua kegiatannya GDSC itu ngerucut ke satu hal, yaitu solution challenge. Nah, ini adalah ibaratnya kalau solution challenge itu adalah babak final. Jadi seluruh GDSC di dunia itu ditantang untuk bawa produknya mereka, produk membernya mereka, ya untuk mewakili negaranya di kegiatan solution challenge. Jadi misal nih teman-teman nanti punya ide produk. Nah, ide produknya itu ada di antara 17 masalah ini. Jadi Google itu ngasih kita tantangan yang namanya 17 SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, dari 17 masalah ini nanti teman-teman bebas pilih mau masalah nomor berapa. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipilih, terus teman-teman punya ide, oh kayaknya saya ingin menyelesaikan masalah tentang perubahan iklim, misalnya nomor 13. Nah, terus idenya teman-teman itu dibawa ke Hackfest. Nah, nanti di Hackfest itu produknya teman-teman bakal diadu dengan produk GDSC lain di seluruh Indonesia. Jadi bakal bertarung tuh di Hackfest untuk menangin tiket ke Solution Challenge. Nah, kalau sudah ke Solution Challenge, nanti produknya teman-teman itu bakal diadu sama produk dari negara lain, misalnya dari Pakistan, dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, dari Inggris, dari Jerman, pokoknya seluruh produk GDC yang ada di seluruh dunia itu ngumpul di Solution Challenge. Nanti bakal dinilai oleh orang dari Google pusatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil masuk Solution Challenge, itu teman-teman juga berkesempatan ke Silicon Valley di Amerika. Jadi teman-teman bakal diundang datang ke Amerika untuk mempresentasikan produk yang teman-teman buat di hadapan orang-orang Google. Oke, next. Nah, untuk text talk sendiri itu sebenarnya topiknya bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa request soal teman-teman mau bahas tentang Android. Berarti maksudnya kan mobile development atau teman-teman mau belajar mengenal Flutter lebih jauh. Terus ada web development juga, ada cloud computing. Kalau cloud computing misalnya teman-teman mau belajar produk cloud-nya yang dimiliki oleh Google. Misalnya ada namanya GCP. GCP itu Google Cloud Platform. Kemudian ada namanya IT. Kalau misalnya teman-teman suka
eh, apa namanya seputar smart home, itu nanti teman-teman bisa request nih, bilang Kak, kayaknya bagus nih bulan ini kita bahas tentang seputar Internet of Things. Kemudian ada namanya machine learning, ada UI UX, game development, cyber security, ada juga DevOps. DevOps ini development and operation. Kemudian ada robotik dan masih banyak lagi. Nah, misalnya juga teman-teman mau bahas seputar Linux juga boleh. Oke, next. Nah, untuk roadmap sendiri, di Oktober bulan ini itu sebenarnya ada kegiatan teman-teman semua, namanya Juara Android. Jadi Juara Android itu event tahunan yang diadakan di seluruh dunia oleh komunitas-komunitas Google, di mana teman-teman itu bakal belajar seputar Android. Misalnya kayak bulan ini, itu ada 2 topik yang dibuka. Topiknya itu seputar basic Android, itu belajarnya Kotlin, sama ada Android Compose. Kalau teman-teman udah pernah belajar Android lebih dalam, pasti udah lebih kenal dengan yang namanya Jetpack Compose. Nah, itu eventnya udah berjalan selama bulan Oktober. Jadi, study game itu berjalan selama 1 bulan penuh. Kemudian di November nanti, nah ini aku mau spoiler aja nih. Di November itu Google bakal ngadain event yang namanya Cloud Study Game. Nah, kalau tahun lalu kegiatannya itu namanya Juara GCP atau Juara Google Cloud Platform. Jadi teman-teman dapat kesempatan untuk belajar seputar Google Cloud gratis selama 1 bulan. Dan nanti kalau misalnya teman-teman berhasil menyelesaikan tantangannya, itu bakal ada yang namanya swag. Swag itu kayak ya semacam hadiah lah. Biasanya isinya itu baju, tumbler, stiker, tote bag, dan lain-lain. Tergantung dari kegiatannya kegiatannya itu tergantung dari panitianya lah, mau ngasih hadiah apa. Kemudian ada namanya Flutter Study Game. Ini kalau tahun lalu di Januari. Kemudian ada namanya hackathon, ini si Hackfest. Kemudian ada yang namanya Solution Challenge. Nah, untuk teman-teman yang gabung ke GDSC itu nanti bakal dapat digital branding gitu. Jadi digital branding ini kita bakal ngadain event-event seputar misalnya nih bagaimana caranya mempersiapkan atau merencanakan karir sebelum lulus kuliah. Jadi kita bakal mengundang HR atau human resource dari perusahaan supaya si HR-nya itu bisa ngasih insight gitu ke kita tentang bagaimana sih caranya mereka itu mencari seorang kandidat untuk bekerja di perusahaan mereka. Terus ada yang namanya career goals, ya ini kurang lebih mirip-mirip sama kayak digital branding tadi. Terus ada yang namanya internship opportunity. Nah, khusus untuk internship, ini dari aku pribadi. Kalau misalnya di sini ada mahasiswa semester 5 ataupun semester 7, terus kalian mau nyari magang gitu, terus bingung mau magang di mana, kalian boleh chat aku, sebutin namanya siapa, dari prodi apa, kemudian posisi magang ataupun pekerjaan yang kalian cari itu apa, nanti chat ke aku, nanti aku kasih info seputar lowongan magang atau lowongan kerja. Oke, next. Nah, terakhir, ini aku ingin mengutip ya, sebenarnya quotes ini itu udah dari sejak berdirinya GDC tahun lalu. Jadi quotes-nya itu dari Goto. Goto itu Gojek Tokopedia. Nah, si Goto ini pernah bilang kalau kita melakukan suatu hal, kita mulai aja dulu. Nanti pasti akan ada jalan. Jadi buat teman-teman, khususnya untuk maba, pesan dari aku adalah kalian belajar aja dulu, cari komunitas yang bisa mendukung minatnya kalian, cari senior yang bisa bantu kalian grow up, terus nanti pasti akan ada jalan di tengah-tengah itu, entah nanti kalian jatuhnya bakal ke cyber security, jatuhnya bakal ke web development, atau ke mobile app development. Jadi nggak apa-apa, hantam aja dulu semua materi. Oke, next. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Aku kembali ke moderator dulu. Wah, thank you banget nih Kak Khalil, bener-bener materi yang insightful banget ya buat kita semua. The power of kata-kata mulai aja dulu, pasti ada jalan. Dan ini terbukti ya teman-teman dari segala aktivitas apa saja yang kita lakukan, kalau misalnya kita mulai aja dulu, pasti ada jalannya gitu. Tadi juga
penjelasan materi yang sangat insightful ya tentang introduction GDSC UNM. Jadi memang GDSC ini salah satu komunitas yang basisnya sudah internasional, yang terbagi di 8 negara dan komunitasnya sudah berada di mana-mana. Di antaranya di Indonesia sendiri sudah ada 73 universitas yang ada Google Developer Student Club-nya. Salah satunya Universitas Negeri Makassar. Tadi disebut juga tentang hackathon, juga terus solution challenge kepada seluruh GDSC untuk membuat proyek terkait masalah-masalah atau isu-isu internasional yang ada di Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal dengan SDGs. Dan ini menjadi salah satu jalan untuk bagaimana kita meraih tiket untuk berkunjung langsung ke Silicon Valley, kantor pusatnya Google langsung. Ya amin ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke sana. Wah, thank you banget nih Kak Kholil atas pemaparan materinya tentang introduction GDSC UNM. Selanjutnya kita move to the next session. Ada Q&A nih teman-teman. Jadi bila teman-teman punya pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, boleh banget nih langsung raise hand atau tulis tulis pertanyaannya di kolom komentar ya guys. Mana nih? Wah, udah ada 169 orang. Banyak banget nih. Thank you banget udah excited buat ikut acara ini. Gimana nih teman-teman? Boleh langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini ada dari Kak Devina Yaritsa dari Teknik Informatika dan Komputer. Mau nanya nih, di roadmap-nya kan ada activity dan karir. What is the difference between them? Thank you before. Gimana nih Kak Kholil? Perbedaannya apa? Bisa langsung dijawab. Oke. Ini ya, kalau activity itu ngarahnya lebih ke aktivitasnya GDC. Misalnya tadi GDC itu punya program yang namanya weekly class atau kelas mingguan. Terus GDC juga punya yang namanya pitch talk. Terus ada yang namanya study jam, ada yang namanya hackathon. Nah, itu ngarahnya lebih ke activity. Nah, sedangkan kalau untuk karir tadi itu adalah kegiatan di mana kita bantu teman-teman untuk mempersiapkan dirinya sebelum lulus kuliah. Misalnya kayak tadi kita ngundang HR dari perusahaan gitu untuk kasih tahu ke kita gimana sih proses rekrutmen dalam suatu perusahaan, khususnya untuk di bidang teknologi. Gimana caranya mereka mencari kandidat, bagaimana caranya mereka itu bisa menilai sebuah kandidat, apakah CV-nya itu baik atau belum, ataupun bagaimana caranya si HR ini tuh sharing ke kita bilang, oh ini loh yang harus kamu lakuin selama kuliah untuk mempersiapkan karir kamu sebelum lulus. Dan bisa juga nanti HR-nya itu ngajarin kita bagaimana sih caranya membuat yang namanya personal branding. Jadi buat teman-teman maba yang belum tahu, personal branding itu adalah kayak semacam nilai jualnya kita. Jadi meskipun kita punya skill, tapi kalau kita tidak punya personal branding, teman-teman itu nggak bakal diketahui gitu sama orang. Misalnya nih, teman-teman punya skill web development nih, tapi teman-teman itu nggak pernah nunjukin ke orang lain gitu proyek-proyek yang teman-teman pernah buat, ataupun teman-teman nggak pernah nunjukin hasil karyanya. Nah, itu kan orang juga sebagai seorang HR itu kan mereka juga pasti mikir dong, masa iya kita mau nge-hire atau mau merekrut orang, tapi kita sendiri nggak pernah tuh melihat hasil kerjanya seperti apa. Nah, itu nanti bisa masuk ke bagian personal branding. Nah, personal branding itu bisa lewat kayak misalnya kalau teman-teman developer itu biasanya pakai yang namanya GitHub, ataupun bisa juga pakai media sosial yang namanya LinkedIn. Jadi kalau misalnya teman-teman udah familiar dengan LinkedIn, itu media sosial di mana HR itu ngumpul di situ. Jadi semua pekerja profesional itu ngumpul di akun sosial media yang namanya LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu nanti teman-teman bisa cantumkan seluruh karya-karya yang pernah dibuat, kemudian kegiatan apa saja yang pernah diikuti, kemudian pengalaman magangnya di mana saja, aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya itu apa saja, itu bisa dicantumkan di situ. Jadi kalau si karir itu lebih jatuhnya ke personal branding, cara nyiapin karir, ataupun cara bagaimana supaya kita itu lebih terlihat
menjual lah kayak gitu di mata HR. Sedangkan kalau ke aktivitas lebih ke arah personal development-nya kita, gimana caranya kita mengembangkan diri kita lewat program-programnya di DSC. Kayak gitu sih. Oh iya, bener-bener ini banget ya Kak, insightful banget ya. Jadi yang bisa aku tangkap dari sini kalau activity itu semacam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh GDSC. Misalnya seperti sekarang ini ada info session tentang GDSC, nanti juga ada weekly class, dan masih banyak aktivitas-aktivitas lainnya. Sedangkan karir ini salah satu bagian dari activity, di mana nanti kita ada sesi, kita undang HR dari sebuah perusahaan untuk bagaimana jadi pembicara atau jadi speaker untuk building up kita punya personal branding, misalnya kita tingkatin CV gimana, dan buat LinkedIn kita juga lebih powerful gitu ya Kak. Ada pertanyaan lanjutan lagi nih Kak dari Kak Pras. Pertanyaannya gini Kak, apakah ketika kita mengikuti program-program tersebut, apakah ada kesempatan mendapatkan ujian sertifikasi dari Google secara gratis, misal GCP Associate Cloud Engineer? Terima kasih. Gimana nih Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, jadi kayaknya ini yang nanya udah familiar ya dengan GCP. Antara sih dari pertanyaan. Kalau udah kenal Associate Cloud Engineer harusnya udah paham sih tentang produk cloud-nya Google. Nah, di GDSC sendiri itu kan ada event nih bulan depan namanya Cloud Study Jam. Kamu bisa manfaatin kegiatan itu untuk meningkatkan skill cloud yang kamu miliki. Nah, kemudian apakah bakal dapat sertifikasi gratis? Kalau kamu mau dapat sertifikasi gratis, syaratnya cuma satu. Kamu nanti ikut yang namanya Cloud Skill Boost. Nah, Cloud Skill Boost itu salah satu programnya Google di mana kamu bisa dapat voucher sertifikasi. Salah satu sertifikasinya itu adalah Associate Cloud Engineer. Nah, syaratnya cuma satu. Kamu daftar pakai email kampus. Jadi kamu harus punya email kampus. Nanti kalau udah punya, kamu daftar Cloud Skill Boost. Setelah kamu daftar, itu nanti Google bakal ngasih kamu pembelajaran lewat platform yang namanya Quick Labs. Nah, nanti kalau misalnya kamu sudah selesaikan seluruh alur belajarnya Associate Cloud Engineer, itu Google bakal ngasih kamu vouchernya secara cuma-cuma. Jadi, kamu bisa ujian tanpa harus mengeluarkan biaya. Karena ujian Associate Cloud Engineer itu kalau nggak salah $100 ya. Kalau nggak salah $100 lebih. Dan kalau dapat gratis kan ya lumayan gitu. Dan sertifikasi itu diakui kok secara internasional di berbagai perusahaan. Kalau kamu bisa selesaikan, berarti kamu sudah ada di tingkatan pemula sebagai cloud engineer kayak gitu sih. Oke, jadi semua punya opportunity ya Kak untuk bagaimana bisa mendapat sertifikasi dari Google secara cuma-cuma. Oke, ada juga nih pertanyaan Kak dari Kak Ovilier Febrian dari PT IKA. Apa yang membedakan komunitas GDSC dengan sebuah bootcamp yang sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah potensi? Kira-kira bedanya nih apa nih Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, bedanya ya. Oke, gini. Aku kan udah berkali-kali nih ngikutin sebuah bootcamp. Nah, kalau bootcamp itu kalau aku lihat itu kan dia pembahasannya ke topik tertentu kan. Dan selain itu juga kalau bootcamp memang sih ada juga persiapan karirnya. Beberapa bootcamp itu nyiapkan kayak teman-teman itu kalau ngikutin bootcampnya mereka itu udah pasti dapat pekerjaan. Tapi dengan syarat teman-teman harus bayar mahal. Itu resikonya teman-teman pasti dapat pekerjaan, tapi teman-teman bakal bayar mahal. Misalnya salah satu penyedia bootcamp data scientist yang ada di Indonesia itu menjamin kalian dapat pekerjaan di bidang data scientist dengan syarat teman-teman harus bayar 20 juta. Jadi mahal kan. Terus ada juga yang mesti bayar kayak misal 8 juta untuk menjadi seorang full stack developer dengan jaminan teman-teman bakal kerja. Cuman resikonya itu teman-teman harus ya bayar mahal gitu. Sedangkan kalau di GDSC ya kita berusaha bagaimana programnya kita itu no cost. Jadi nggak ada biaya gitu. Jadi kita nggak minta teman-teman misalnya kegiatan ikut webinar teman-teman harus bayar berapa, itu kita usahain untuk nggak minta biaya sedikit pun. Kemudian kalau teman-teman gabung ke GDSC itu kan teman-teman berada di lingkungan di mana orang-orang IT itu berkumpul gitu. Jadi kayak teman-teman itu punya semangat untuk terus meningkatkan skill IT-nya karena lingkungannya teman-teman itu mendukung. Jadi kalau teman-teman mau belajar itu usahain teman-teman cari lingkungan yang memang mendukung teman-teman untuk belajar. Jadi teman-teman itu bisa semangat. Nah, itu salah satu yang diberikan GDSC. Nah, yang ketiga itu adalah kalau teman-teman menang Solution Challenge, ya kapan lagi gitu kan ke kantornya Google di pusat. Kemarin aku dari kantornya Jakarta aja itu udah
wow gitu, semuanya dibiayain. Apalagi kalau teman-teman berhasil ke Amerika sana, ke kantor pusatnya, itu kan menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu kan. Apalagi misalnya ada anak UNM yang berhasil diundang ke kantornya Google di Amerika. Pak Rektor pun kayaknya belum pernah deh ke Silicon Valley, ke kantornya Google kan. Kalau kalian berhasil ke apa namanya, ke Silicon Valley kan luar biasa kan. Nah, itu sih salah satu hal, dan sebenarnya masih banyak lagi sih apa namanya, benefit-benefit lainnya. Oh ya, jadi agak sedikit beda ya Kak antara bootcamp dan juga GDSC sendiri. Kalau bootcamp itu tadi aku lihat dia cuma fokus ke salah satu bidang ya Kak. Sedangkan kalau misalnya GDSC ini kita lebih fleksibel, artinya kita bisa memilih beberapa bagian gitu. Terus juga fleksibel dan kita juga bisa gunain kesempatan kita sebagai member ini sebagai kesempatan untuk networking juga ya, terutama di kalangan IT juga. Terus masih ada nih pertanyaan Kak dari Kak Muhammad Joharman dari PTIK. Untuk mengenai ujian sertifikasi yang dibahas tadi, ada beberapa jenis sertifikasi ya Kak yang sudah selain disebutin. Mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Oke. Kalau sertifikasi Google Cloud itu ada beberapa ya yang aku, kalau nggak salah tuh, kalau untuk ditawarin di program Skill Boost, Cloud Skill Boost, itu yang pertama ada namanya ACL. ACL itu pertama itu ada namanya CDL. CDL itu Cloud Digital Leader. Jadi itu sertifikasi Google Cloud yang paling bawah banget, maksudnya yang paling ya bisa dibilang level 1, di mana teman-teman akan dikenalkan terkait produk-produk cloud-nya yang ada di Google. Terus cara apa namanya? Cara mengenali produk yang mana sih yang cocok untuk aplikasi kita. Terus di tingkatan 2 itu ada yang namanya Associate Cloud Engineer, tadi yang AC. Terus ada namanya Professional Cloud Architect atau PCA. Kemudian ada juga Professional Data Engineering kalau nggak salah. Terus ada juga apa ya, sertifikat yang dia khusus untuk orang DevOps. Jadi kalau misalnya teman-teman udah familiar dengan yang namanya DevOps, terus mau implementasikan DevOps di Google Cloud, itu bisa nanti ambil sertifikasi itu. Kalau kamu mau tahu lebih lengkap, itu kamu bisa cek aja di Google Cloud Skill Boost. Itu nanti kamu bisa cek apa saja sih sertifikasi yang ditawarkan. Kalau misalnya nanti kamu ikut program Cloud Skill Boost, nanti kamu bisa cek di sana yang lebih lengkapnya. Oh ya, jadi jenisnya memang banyak banget ya Kak, dan tentunya punya oportunitas untuk mendapat sertifikasi tersebut. Dan ini nih ada pertanyaan, sekaligus mungkin pertanyaan terakhir kita di sesi ini. Halo Kak, saya Asar ingin bertanya seputar materi yang akan dibahas ke depan. Apakah materi yang ditekuni hanya produk dari Google saja seperti Flutter, Kotlin, dan lain-lain, atau akan ada sesi lintas pembahasan seperti membahas React.js dan lain-lain? Gimana nih Kak? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau dari aturannya GDSC sendiri itu kita dibebasin sih. Maksudnya nggak harus bahas tentang seputar produknya mereka, selama itu kategorinya adalah programming. Jadi misalnya kan kita tahu kalau misalnya teman-teman mau mengolah data, misalnya di sini ada teman-teman yang udah familiar mengolah data, itu kan ada yang namanya NumPy. Nah, NumPy itu kan semuanya open source kan. Terus ada juga yang namanya PyTorch. PyTorch itu sebenarnya saingannya sih TensorFlow, tapi yang buat PyTorch itu kan orang dari Facebook gitu. Tapi kita bebas kok. Misalnya juga kalau misalnya teman-teman mau bahas tentang React pun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya pembahasan tentang React ataupun Flutter itu tergantung dari si pematerinya kayak gitu. Karena kan kita nggak mungkin tuh kita seluruhin materi React, tapi si pematerinya itu sebenarnya dia lebih ke arah ke Flutter kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bebas aja materinya kayak gitu. Oh ya, jadi kita di sini lebih fleksibel ya Kak, artinya kita bisa eksplor banyak bidang. Semoga itu menjawab ya Kak. Terus kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, sesi pengenalan kurikulum. Jadi sebelum masuk ke sesi ini, aku remind lagi nih buat teman-teman untuk take notes ya, karena kita akan bahas kurikulum yang ada di GDSC. Pada sesi ini mulai dari persyaratan spesifikasi laptop gimana, terus pengenalan materi-materi apa saja yang bakal diajari nantinya. So aku harap buat teman-teman pay attention ya di sesi ini, dan bila ada pertanyaan mengenai kurikulum-kurikulumnya bisa diajukan di akhir sesi pengenalan kurikulum ini.
So let's jump into the next session. Mungkin bisa di-share screen dulu, Kak, operator. Oh ya, sebelum lanjut, kurikulum-kurikulum yang ada di GDSC ini di antara lain ada mobile development, kemudian data science, UI UX, front end, back end, terus machine learning juga, dan yang terakhir ada cloud computing. Jadi teman-teman pay attention ya kalau di sesi ini. Ini pertama dulu nih. Ada kurikulum mobile development yang nanti akan dipaparkan kurikulumnya oleh core team kita di bidang tersebut di mobile development, yaitu Kak Muhammad Fadil Hisham. Halo Kak Fadil. Halo. Oke, boleh langsung dimulai Kak. Ya, oke. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hisham. Saya di sini sebagai Mobile Development Manager pada Google Developer Student Club Universitas Negeri Makassar. Jadi saya ini merupakan salah satu mahasiswa pada Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi untuk kurikulum mobile development sendiri itu kita memiliki persyarat ya. Beberapa persyaratnya yaitu yang pertama tentunya harus memiliki device ya, device Android atau emulator Android yang terpasang pada PC kalian. Kemudian spesifikasi minimal untuk PC yang digunakan untuk pengembangan nantinya itu memiliki sistem operasi Microsoft Windows, Windows 8, Windows 10, Windows 11 yang berarsitektur 64 bit. Kemudian memiliki prosesor Intel Core i3 maupun AMD Ryzen 3 atau lebih, dan memiliki RAM 8 GB atau lebih. Kemudian penyimpanan ruang disknya itu minimum 8 GB. Itu sudah termasuk IDE, Android SDK dan emulator, dan resolusi layar minimumnya yaitu 1280 kali 800 pixel. Kemudian software atau aplikasi yang akan digunakannya itu yang pertama IntelliJ IDEA atau compiler Kotlin. Ini kita gunakan untuk belajar ini ya, belajar bahasa pemrogramannya nantinya. Kemudian ada Android Studio, ini merupakan tools yang akan digunakan untuk pengembangan. Kemudian JDK dan JRE. Kemudian persyarat yang terakhir yaitu tentunya harus memiliki koneksi internet. Kemudian sebelum mungkin memulai weekly kelas nantinya akan ada pengenalan tentang apa sih itu mobile development, kemudian peluangnya dari menjadi seorang mobile developer, tanggung jawab seorang mobile developer, dan macam-macam mobile platform. Kemudian kita masuk pada pengenalan Android development. Jadi sebelumnya pada GDSC UNM ini kita akan menggunakan platform Android ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Yang pertama yaitu pengenalan Android, kemudian Kotlin fundamental untuk mempelajari bahasa pemrograman dalam pengembangan Android-nya, kemudian instalasi Android Studio untuk aplikasi pengembangannya, dan pengenalan arsitektur pada suatu proyek Android. Kemudian yang kedua masuk pada fundamental Android development. Jadi yang pertama itu ada activity. Kita akan membahas bagaimana sih siklus dari sebuah aktivitas aplikasi Android. Kemudian yang kedua intent, itu bagaimana perpindahan data yang ada pada aplikasi Android. Dan fragment. Fragment itu hampir mirip ini ya, activity. Nanti kita akan bahas di materi nantinya. Kemudian yang ketiga ada layout. Layout ini berhubungan dengan tampilan dari aplikasi Android yang akan kita buat. Ini mungkin akan berhubungan besar dengan
UI UX nantinya. Jadi yang pertama yaitu ada view dan view binding, kemudian ada style dan theme untuk tema, dan library for layout. Ini kita akan membahas library apa saja yang akan mempermudah kita dalam pembuatan suatu layout. Kemudian yang keempat yaitu navigation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana navigasi yang terjadi pada suatu aplikasi Android dengan menggunakan navigation component. Kemudian yang kelima ada background task and networking, yaitu bagaimana sih proses latar belakang dari suatu aplikasi mobile Android. Yang pertama background thread. Kemudian yang kedua koneksi web API dan parsing JSON, yaitu kita akan mencoba melakukan koneksi ke sebuah API yang melakukan parsing JSON. Dan yang ketiga yaitu library for networking, yaitu kita akan membahas library apa saja yang dapat mempermudah kita dalam melakukan proses networking. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam ada local data persistent. Jadi ini akan kita bahas yaitu berhubungan dengan pengolahan data pada aplikasi Android. Yang pertama yaitu file storage, kemudian ada data storage dan database. Untuk kita bahas yaitu bagaimana sih pengolahan data menggunakan database pada aplikasi Android. Jadi itulah keenam mungkin kurikulum dari mobile development dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you nih Kak Fadil atas pemaparan kurikulum mobile development-nya. Selanjutnya ada kurikulum data science yang bakal dipaparkan oleh kakak kita, yaitu Kak Andi Ila. Halo Kak Andi Ila. Iya, halo. Oke, mungkin bisa langsung dimulai Kak. Operator mungkin boleh bantu share screen. Oke, silakan dimulai Kak. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan kurikulum dari Data Science Google Developer Student Club Universitas Negeri Makassar. Next slide. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Apa sih sebenarnya itu data science? Jadi data science itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari suatu data. Nah, biasanya kita akan menggunakan suatu metode, kemudian proses dan algoritma, serta untuk mengekstrapolasi pengetahuan dan wawasan kita mengenai suatu data. Nah, data yang digunakan di sini adalah data kuantitatif atau biasa disebut sebagai data numerik. Nah, data di sini baik itu data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Next slide. Nah, jadi tentang profil saya, jadi perkenalkan saya Andila Erpianiansi dari Prodi Matematika. Saya ditempatkan sebagai data science manager pada divisi teknikal. Nah, kalau teman-teman mau berkenalan lebih lanjut kepada saya, bisa follow IG yang tertera di layar masing-masing. Kemudian hobi saya biasanya baca buku, biasa juga ngoding, dan rebahan lah, biasa kaum milenial. Kemudian kesibukan saya selain kuliah, saya juga menjadi seorang asisten aktif dan juga mengikuti beberapa organisasi. Nah, jadi masuk kepada kurikulum Data Science GDSC UNM. Jadi ada beberapa persyaratan sarana belajar ketika kita mempelajari data science. Yang pertama, peserta itu harus memiliki akses internet dengan minimal 126 kbps per perangkatnya. Kemudian memiliki laptop atau komputer dengan spesifikasi minimal RAM-nya itu 2 GB, tapi saya sarankan menggunakan RAM 4 GB. Kemudian memiliki akun Google Colab, karena kita akan mempelajari bahasa Python ketika mengolah data, dan juga akan
Dan juga peserta harus mempunyai perangkat atau software seperti Anaconda, khususnya pada Jupyter. Kemudian laptop dengan 32 atau 64 bit prosesor. Dan yang terakhir yaitu laptop dengan operating system Windows, yaitu 7, 8, 10, bisa juga menggunakan Linux atau Mac. Nah, dari rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan di GDSC ini, untuk fungsi tujuannya sendiri untuk mengembangkan modal terbaik dari data untuk menjawab permasalahan bisnis dengan menemukan pengetahuan, pola yang bermanfaat dari data untuk berbagai keperluan, sehingga orang bisa mengambil keputusan atau memproses lebih lanjut. Untuk fungsi yang utama, fungsi kuncinya di sini ada 3. Yang pertama menganalisis kebutuhan, selanjutnya mengembangkan model, dan yang terakhir menggunakan model yang diperoleh. Fungsi utama dari mengandalkan kebutuhan, yang pertama peserta harus tahu programmingnya sendiri, kemudian berlanjut pada data understanding. Programming di sini karena saya mungkin di sini beberapa peserta masih baru ya, atau masih baru mengenal mengenai data science. Jadi ada pembelajaran pertama, kita ini akan ada pengantar course, pemasangan tools, kemudian teknologi dan aplikasi artificial intelligence. Selanjutnya berlanjut pada metodologi pengembangan artificial intelligence menggunakan data. Nah, berlanjut pada data understanding. Di sini yang pertama kita akan mengumpulkan data, selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan ditelaah dengan menggunakan beberapa metode statistik. Nah, dari data yang sudah ditelaah dengan menggunakan metode statistik, selanjutnya akan dilakukan visualisasi. Nah, masing-masing durasinya adalah 2 jam, bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, berlanjut pada pengembangan model. Setelah kita melakukan data understanding, kita akan melakukan data preparation atau persiapan data. Nah, di sini kita akan menentukan objek atau memilih data. Nah, setelah itu, setelah data sudah ditentukan atau sudah menemukan objek, kita akan melakukan cleaning data, di mana data di sini akan dibersihkan. Setelah itu, setelah data dibersihkan, lalu akan dilakukan validasi data. Nah, selanjutnya setelah data yang sudah divalidasi akan dilanjutkan dengan mengkonstruksi data. Lanjut pada bagian modeling. Jadi ketika kita sudah melakukan data preparation, akan dilanjutkan dengan modeling. Nah, di modeling sendiri ini ada pada dasar-dasar statistik atau data mining. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai dasar regresi, kemudian regresi sendiri ini terbagi menjadi regresi linear, regresi non-linear, dan regresi dengan tree. Selanjutnya, setelah mempelajari regresi, kita akan berlanjut pada dasar Artificial Neural Network, atau bisa disebut sebagai ANN. Kemudian berlanjut pada bagian dari ANN sendiri, yaitu dasar perceptron, kemudian dasar backpropagation. Biasanya ini digunakan di jaringan secara tiruannya. Kemudian berlanjut pada clustering. Nah, clustering di sini terbagi menjadi 3 bagian, makanya di sini untuk durasinya sendiri 2 jam. Setelah data tersebut sudah dilakukan modeling, lanjut pada kita akan melakukan deployment, di mana di sini yang pertama kita akan melakukan profiling dan yaitu teknologi deployment. Nah, masing-masing durasi untuk sub materi semuanya itu adalah 2 jam. Bisa dilihat di layar masing-masing. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wah, thank you banget nih Kak Andila tadi atas pemaparannya tentang kurikulum data science. Tadi sempat di-share juga ya Kak IG-nya. Jadi teman-teman yang mau nanya seputar data science, boleh banget nih langsung kontak Kak Andila. Tapi jangan nanya yang aneh-aneh ya teman-teman, nanti takutnya di blok Kaila nanti. Oke, kita ke sesi selanjutnya yaitu kurikulum dari UI UX yang nanti akan dibawakan oleh Kak Iksan Qaudri. Halo Kak Iksan. Halo. Udah ada di sini nih Kak Iksan. Mungkin boleh bantu operator untuk share screen-nya supaya bisa langsung dimulai.
Oke. Boleh langsung dimulai, Kak? Oke, terima kasih moderator ya atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Kadri. Di sini saya sebagai UI UX Manager. Jadi segala hal yang berkaitan dengan topik UI UX, about UI UX kedepannya itu nanti saya yang handle ya, teman-teman. Saya adalah mahasiswa UNM dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, mengambil prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk sekarang kesibukannya itu saya tergabung dalam biro desain grafis di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, dan akhirnya ini juga lagi bikin proposal untuk skripsi ya. Kita masuk saja ke silabusnya. Jadi di sini kita ada spesifikasi untuk pembelajarannya. Yang pertama, teman-teman harus nyediain akses internet untuk pembelajarannya nanti. Kemudian untuk spesifikasi personal komputernya itu minimal menggunakan RAM 4 GB dengan Core i3 generasi ke-7 ke atas, atau yang setara dengan yang itulah. Kemudian nanti teman-teman juga harus nyediain Figma account, Whimsical. Kedua tools ini akan nanti kita pakai. Figma account ini nanti kita pakai untuk membuat visual design, kemudian Whimsical ini kita pakai untuk membuat wireframe dan brainstormingnya. Adapun untuk topik pertama yang akan kita bahas nantinya itu kita ada topik introduction. Di dalam introduction itu kita akan membahas apa sih itu UI UX, bagaimana skop kerjaannya, bagaimana berapa penghasilannya. Namun ada 4 hal penting yang nanti kita fokus untuk bahas di introduction, yaitu UI versus UX. Kita akan membahas membedah perbedaan antara UI dan UX sendiri. Kemudian kita akan membahas kenapa UX itu penting. Kita juga akan membahas pengenalan mengenai user-centered design, di mana kedepannya paradigma user-centered design ini akan kita benar-benar pakai dalam membangun UI UX. Kemudian kita akan melakukan pengenalan tools Figma, dasar-dasar penggunaan Figma. Nah, untuk topik kedua itu kita ada user experience research, di mana ini kita akan di user experience research ini kita lebih banyak untuk mengkaji ke usernya. Dari segi usernya kita akan membaca brief yang diberikan oleh customer. Nanti ada beberapa contoh brief, nanti itu akan dimasukkan ke dalam materi untuk dipelajari oleh teman-teman. Kemudian ada nanti kita buat user persona, yaitu user persona ini mungkin ini adalah gambaran user kita nantinya. Kemudian user flow terkait bagaimana alur yang akan user lakukan terhadap desain yang kita buat. Dan ada information architecture, yaitu fitur-fitur di dalam frame yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah kita melakukan riset kepada pengguna, kita akan masuk ke topik ketiga, yaitu UI design-nya. Kita akan membuat visual design-nya. Di situ kita akan membahas mengenai layout and grid, ada juga tipografi, bagaimana penggunaan font dan lain sebagainya. Setelah itu kita bahas objek, coloring, gradient, and shadow, karena itu nanti kita juga akan membahas bagaimana cara memberikan bayangan yang baik untuk setiap buttonnya, setiap objeknya, bagaimana agar colorsnya tidak tumpang tindih dan sebagainya. Di situ juga setelah itu kita membahas mengenai image, icon, dan illustration. Kita akan membahas penggunaan gambar, icon-icon yang kita pakai, apakah fillet, apakah outline, dan sebagainya. Kemudian ada other UI elements atau UI komponen. Di sini kita akan membahas ada card, ada foto profil, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur auto layout. Auto layout ini mungkin adalah materi yang cukup membingungkan, namun ini akan berguna banget bagi teman-teman UI UX yang ingin berkarir di UI UX, karena fitur auto layout ini bisa sangat memudahkan teman-teman. Nggak usah ngatur-ngatur, kita cukup mengatur di auto layoutnya, nanti itu akan mengikut ke frame-frame berikutnya. Kemudian ada basic copywriter. Nah, setelah visual desainnya kita buat, tentunya nantinya kita akan melakukan testing kepada pengguna. Karena visual design yang kita buat berdasarkan riset yang tadi, kita harus testing lagi ke pengguna. Itu nanti kita akan lakukan prototyping dan animation. Ada pengenalan tools yang namanya maze.co. Kemudian ada penjelasan mengenai sistem usability scale, di mana SUS ini adalah parameter untuk mengukur atau pertanyaan-pertanyaan yang akan mengukur dan akan memberikan skor terhadap
visual design yang kita buat, kemudian usability testing di Maze. Jadi mungkin itu saja yang akan kita lakukan beberapa bulan ke depan. Jadi saya harap teman-teman tetap pantengin ke depannya yang ingin belajar UI UX, kita belajar bersama, kita grow up bersama. Semangat teman-teman. Jadi itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you banget nih Kak Iksan atas semua para materinya mengenai kurikulum di UI dan juga UX. Selanjutnya kita next ke sesi berikutnya, yaitu ada pengenalan kurikulum dari Front End Manager oleh Kak Zulham Alfarazi. Halo Kak Zulham. Halo. Oke, udah ada di sini ya. Mungkin bisa langsung dimulai Kak. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam Alfarisi Abin Sair. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum pada front-end di GDSC UNEM. Nah, di sini ada persyarat yang pertama itu spesifikasi minimal laptop itu Windows, Mac, atau Linux. OS yang lain sebenarnya juga bisa, tapi direkomendasikan itu ketiga OS ini. Selanjutnya RAM minimal 2 GB lebih ke atas, atau 4 GB juga bisa. Sebenarnya 1,5 GB itu bisa, tapi agak lag nanti kalau memakai Visual Studio Code. Terus software yang kita pakai itu ada browser, yaitu Google Chrome atau Edge atau Mozilla dan lain-lain. Kita sarankan memakai Chrome di sini. Terus kita akan memakai text editor Visual Studio Code, karena Visual Studio Code ini extension-nya banyak yang sangat berguna untuk front-end ini. Selanjutnya kita masuk ke kurikulumnya. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai pengenalan website. Nah, apa itu website, server dan klien, cara bekerja server dan klien, dan anatomi website. Nah, anatomi website ini kita akan belajar mengenali tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke HTML, kita akan belajar tentang struktur dasar HTML, bagaimana kita membuat berkas HTML, dan kita juga belajar tag HTML, bagaimana kita membuat elemen-elemen di dalam HTML. Dan selanjutnya ada atribut HTML, karena di tag HTML itu ada atribut dan ada juga aturannya, maka kita akan belajar atribut HTML. Dan selanjutnya itu kita akan belajar table pada HTML, karena table agak banyak tag-nya, jadi mungkin dibuatkan sendiri. Selanjutnya kita belajar semantik HTML, karena kalau kita buat codingan itu, kita dengan belajar semantik HTML ini, codingan HTML kita mudah dibaca. Jadi sebaiknya kita membuat script HTML yang baik bisa dibaca manusia ataupun mesin komputer. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian CSS. Kita belajar tentang styling, aturan styling, selektor pada CSS, inheritance, group selector, dan role order. Selanjutnya kita akan mempelajari formatting text dan color value pada CSS. Nah, selanjutnya ada lanjutan CSS. Kita belajar box model, padding dan margin, display rules, dan positioning. Nah, positioning ini ada banyak, jadi agak sulit dipahami untuk pemula, jadi kita bisa sendiri. Terus kita belajar floating, flexbox, dan media query. Media query ini kita belajar mengenai tentang bagaimana tampilan website pada tab, pada handphone, pada ukuran yang berbeda. Selanjutnya mungkin bisa di-scroll. Nah, setelah kita mempelajari CSS, kita berkenalan dengan JavaScript. Apa itu JavaScript? Bagaimana menulis variabel pada JavaScript? Tipe data apa saja yang ada di JavaScript? Operator penugasan pada JavaScript, operator komparasi pada JavaScript, if-else statement pada JavaScript, dan looping, dan juga function. Nah, karena kita sudah mempelajari JavaScript, kita bisa memasuki JavaScript
dokumen objek model. Nah, dokumen objek model ini kita bisa mengendalikan semua elemen pada HTML dengan JavaScript. Kita bisa membuat elemen HTML pada JavaScript, kita bisa membuat styling pada JavaScript, dan itu menggunakan dokumen objek model. Nah, kita akan berkenalan dengan dokumen objek model, bagaimana cara mendapatkan elemen, bagaimana cara mendapatkan atribut elemen, bagaimana cara membuat konten elemen, membuat elemen juga, dan bagaimana cara menambahkan event atau aksi pada elemen tersebut. Jadi mungkin itu kurikulum front-end web dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Kak Zulham. Oke, tadi kalau kita udah bahas kurikulum tentang front end, terus kita masuk juga ya ke kurikulum back end, yang nanti akan dibawakan oleh Kak Agil. Halo Kak Agil, udah ada di sini ya? Halo. Oke. Halo. Oke. Bisa langsung dimulai, Kak. Oke, baik. Sebelum saya memaparkan kurikulum back end, perkenalkan, nama saya Agil Fikriawan dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, untuk prasyarat kurikulum backend, spesifikasi minimal laptop itu 2 GB RAM. Ini sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita pakai 4 GB RAM. Untuk sistem operasinya, kita bisa pakai Linux, bisa pakai Windows 8, 10, 11, atau Mac OS X. Kemudian untuk arsitektur prosesornya bisa pakai 32 bit atau 64 bit. Selanjutnya untuk software yang dipakai, kita akan pakai web server SAM. Kemudian web browsernya Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Brave. Untuk web browser yang saya sarankan itu Chrome. Selanjutnya untuk text editor, kita bisa pakai Visual Studio Code, Sublime, Notepad++. Untuk yang saya sarankan adalah Visual Studio Code karena seperti yang dibilang Kak Zulham tadi, Visual Studio Code itu punya ekstensi yang berlimpah gitu. Selanjutnya persyarat yang terakhir, menguasai dasar front end. Jadi sebelum kita belajar back end, kita harus tahu dulu front end-nya gitu. Kita harus tahu HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, selanjutnya kita masuk ke kurikulum. Untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai pengenalan back end. Jadi apa sih itu back end? Apa yang dikerja dari seorang backend developer, terus apa sih peluang-peluangnya gitu. Kemudian kita akan cari tahu apa sih perbedaan antara front-end developer dan back-end developer. Selanjutnya kita akan belajar pengenalan dan dasar PHP. Nah, di sini kita akan cari tahu kenapa kita pakai PHP untuk back-end kali ini. Nah, kemudian kita belajar sintaks dasar PHP, kemudian kita belajar komentar, PHP echo-print, membuat variabel, dan operator. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu struktur kontrol dan fungsi PHP. Di sini kita akan belajar percabangan dalam PHP seperti if statement, if else statement, if else if statement, dan switch statement. Selanjutnya kita akan belajar perenungan. Operator bisa ya. Jadi kita akan belajar cara buat while loop di PHP, do while loop, for loop, for each loop. Kita juga akan belajar bagaimana menggunakan keyword break dan keyword continue. Selanjutnya fungsi. Kita akan belajar built-in function yang disediakan oleh PHP. Kemudian kita akan belajar cara membuat fungsi kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan belajar array dan penanganan form. Jadi di array sendiri kita akan belajar array index dan array asosiatif. Kemudian untuk penanganan form kita akan belajar bagaimana membuat form, misalnya membuat form login, membuat form untuk tambah data dan lain-lain menggunakan metode get dan post. Kemudian selanjutnya kita akan belajar PHP dan MySQL. Jadi pertama kita akan belajar CRUD tentang bagaimana cara menginsert data,
kemudian update data, delete data, select data. Kemudian untuk kita buat tabel dan database-nya kita rencananya kita akan pakai PHP saja supaya kita bisa mengefisiensikan waktu. Kemudian kita akan belajar cara searching. Kemudian kita akan belajar cara upload foto atau gambar ke database. Kemudian kita akan belajar cara membuat register dan login. Kemudian kita akan belajar session dan cookies. Selanjutnya kita akan belajar API. Di sini kita akan belajar REST API dan public API. Dan yang terakhir tentunya kita pastinya akan hosting web kita yang telah kita buat di pembelajaran backend ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Kak Agil atas pemaparannya mengenai kurikulum back-end. Terus kita lanjut ke kurikulum selanjutnya. Kurikulum ke-6 yaitu kurikulum machine learning yang nanti akan dibawakan oleh Kak Dwi Gusna. Kak Dwi Gusna, halo. Halo. Oke, udah ada ya. Mungkin bisa langsung dimulai nih, Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Gusna dari kelas PT IKB 2019. Di GDSC saya ditempatkan di divisi Machine Learning Manager. Kemudian adapun kurikulum yang saya rancang untuk kedepannya yaitu yang pertama ada spesifikasi belajar. Yang pertama akses internet, kemudian minimal spesifikasi PC RAM 2 GB dan minimal Core i3 atau setara. Jadi kalau kalian memiliki PC RAM 4 GB itu sunnah atau tetap bisa. Kemudian yang ketiga yaitu menginstal PyCharm sebagai aplikasi yang akan digunakan untuk mentrain model. Kemudian memiliki Google Account atau Google Colab. Kemudian suara saya jelas? Agak kekecilan kayaknya, Kak. Oke, bentar. Tes. Suara saya jelas? Oh ya, udah lumayan, Kak. Ya, baik. Yang pertama yaitu pembelajaran Machine Learning 101 atau pengenalan Machine Learning. Yang pertama kita belajar tentang pengenalan Python sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian pengenalan tentang apa itu Machine Learning. Kemudian pengenalan mengenai library TensorFlow yang akan digunakan untuk Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning. Kemudian pada pertemuan pertama, kita akan melakukan study case tentang bagaimana cara memprediksi harga rumah atau house pricing menggunakan menggunakan model sederhana dari TensorFlow. Kemudian yang kedua yaitu Convolutional Neural Network menggunakan TensorFlow. Nah, yang pertama kita melakukan perkenalan. Yang pertama kita melakukan perkenalan mengenai TensorFlow dataset. Bagaimana cara mengakses dataset yang telah disediakan oleh TensorFlow. Kemudian bagaimana cara kerja dari Convolutional Neural Network. Kemudian yang ketiga menggunakan image augmentation atau augmentasi untuk mengurangi overfit pada pembuatan model. Kemudian yang keempat yaitu memahami bagaimana konsep dari transfer learning. Jadi transfer learning ini adalah model yang sebelumnya sudah dilatih, kemudian kita gunakan kembali, bisa dengan mencampurkan layer-layer yang sudah kita buat dengan model yang sudah dilatih sebelumnya. Kemudian untuk study case atau latihannya, kita akan mengeksplor bagaimana fashion MNIST dataset yang telah disediakan oleh TensorFlow, bagaimana mengklasifikasikan cat versus dog, kemudian horse versus human, menggunakan augmentasi gambar. Kemudian study case yang kompleks itu kita akan mengklasifikasikan penyakit pada padi menggunakan ResNet 50 atau transfer learning menggunakan ResNet 50. Kemudian yang ketiga yaitu
Natural Language Processing in TensorFlow. Jadi NLP ini pemrosesan bahasa alami. Jadi kalau CNN kita menggunakan gambar, di NLP ini kita menggunakan kata. Bagaimana mengklasifikasikan kalimat-kalimat. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang encoding, padding, dan tokenizer. Kemudian mengimplementasikan LSTM atau Long Short Term Memory. Kemudian mengeksplor IMDb dataset. IMDb dataset ini merupakan kumpulan dataset review film. Nah, dari sini kita akan membuat model. Kemudian untuk study case-nya kita akan menggunakan sentimen analisis. Bagaimana cara kita menganalisis sentimen dari sebuah kalimat. Kemudian yang keempat yaitu sequence, time series, and prediction. Di sini kita akan membuat model untuk memprediksi dari beberapa kejadian yang berurut atau time series. Yang pertama yaitu pengenalan time series dan forecasting. Yang kedua yaitu pengenalan tentang deep neural network dari training, tuning, dan prediction. Kemudian yang ketiga study case sunspot prediction. Kemudian yang keempat, study case bagaimana kita membuat prediksi cuaca atau temperature prediction menggunakan sequence, time series, and prediction. Kemudian pada pertemuan kelima, kita akan melakukan latihan bagaimana mempersiapkan diri untuk mendapatkan TensorFlow Developer Certified. Di sini kita akan membuat 5 soal. Di sini ada 5 study case di mana kita bisa melatih model dengan akurasi-akurasi tertentu sehingga para member nantinya jika mendapatkan voucher ini bisa langsung lulus. Bagaimana mempersiapkan diri untuk mendapatkan TensorFlow Developer Certificate. Saya rasa itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you banget nih Kak Dwi Gusna udah memaparan materi kurikulum machine learning. Selanjutnya, kurikulum terakhir yang ada di GDC yaitu kurikulum cloud computing akan dibawakan oleh Kak Muhammad Rafsanjani. Halo Kak Muhammad Rafsanjani. Oh, halo, apakah suara saya terdengar? Oh, udah clear Kak suaranya. Oh iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya datang untuk mengikuti Zoom ini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya mohon maaf juga, saya mungkin ada noise suara karena kebetulan saat ini saya juga sedang dalam perjalanan untuk mencoba kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya juga diundang untuk acara itu. Baik, terima kasih, langsung saja. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsanjani dari Prodi Teknik Elektronika. Posisi saya di GDSC ini sebagai Cloud Manager. Apa sih nanti yang teman-teman akan dapatkan jika bergabung dengan Cloud atau mengikuti pembelajaran dengan Cloud itu? Jadi yang pertama itu yang saya harapkan, teman-teman yang mengikuti pembelajaran di Cloud itu dapat mengurangi gap antara kebutuhan industri dengan lulusan produk yang ada di universitas. Jadi seperti yang kita ketahui, kebutuhan industri, kebutuhan dunia kerja dengan lulusan yang dihasilkan oleh universitas itu ada jarak, ada kesenjangan di antaranya. Nah, dengan bergabung ke Cloud, saya harap teman-teman dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan nanti di sesi pembelajarannya itu akan dihadirkan beberapa ahli yang telah bekerja pada divisi Cloud, atau mungkin dalam bidang Cloud seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk peralatan yang akan digunakan syaratnya. Jadi sebenarnya cukup simpel, ada 2. Yang pertama syaratnya itu memiliki akses internet. Kemudian yang kedua yaitu memiliki komputer dengan operating system Windows, Mac ataupun Linux. Kemudian memiliki RAM setidaknya 4 GB, makin besar makin baik. Kemudian selanjutnya mengenai pertemuan-pertemuan kita jika mempelajari Cloud, ada 7 pertemuan di sini yang saya rancang. Yang pertama itu Introduction to Cloud. Jadi di sini teman-teman akan mengetahui alasan kenapa Cloud hadir saat ini,
sehingga cloud itu membantu kehidupan kita. Kita menggunakan cloud dengan mudah, kita banyak mendapatkan manfaat dari cloud. Kemudian yang kedua yaitu fundamental cloud. Di sini kita akan mempelajari mengenai apa-apa saja yang harus kita kuasai jika kita ingin menjadi seorang cloud engineering. Kemudian yang ketiga yaitu sesi guest speaker. Jadi di sini nanti rencananya akan didatangkan guest speaker yang telah memiliki pengalaman kerja dalam bidang cloud untuk memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa kira-kira itu dunia kerja pada bidang cloud. Kemudian yang keempat yaitu Cloud Project Cycle. Jadi Cloud Project Cycle ini merupakan tahapan atau langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan sebagai cloud engineering jika mengerjakan sebuah project. Jadi Cloud Project Cycle itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan inilah yang nanti akan membantu cloud engineering sehingga terciptanya akurasi dan presisi saat mengerjakan sebuah project cloud. Selanjutnya boleh di-scroll ya. Yang kelima adalah Smart Society 5.0 dengan cloud. Jadi nanti di sini akan diterangkan atau dijelaskan seperti apa sih itu Smart Society 5.0 dan bagaimana kita mengambil peran dengan menggunakan teknologi cloud dalam mendukung terciptanya Smart Society 5.0. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar mengenai Smart Society 5.0 dan di Indonesia saat ini masih berupa rancangan bagaimana nantinya Smart Society 5.0 itu akan dijalankan atau dilaksanakan. Kemudian yang keenam, kembali ke sesi guest speaker. Jadi nanti ada 2 kali sesi guest speaker untuk mendatangkan ahli, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa itu dunia bidang kerja pada teknologi cloud. Kemudian yang terakhir yaitu cooling down with project. Jadi di sini nanti kita akan membedah sebuah project, baik itu proyek yang nantinya sama-sama kita kerjakan, saya dengan teman-teman, ataupun nanti kita akan memilih proyek apa yang sudah ada, kemudian kita akan membedah proyek itu, kita akan mempelajari proyek tersebut untuk mendalami unsur-unsur apa saja yang digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut. Saya rasa demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih nih Kak Rafsanjani atas paparan materinya terkait kurikulum cloud computing. Tadi sempat disinggung juga akan ada guest speaker ya, yang bagaimana yang udah punya pengalaman di dunia kerja, terutama di bidang cloud computing. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A nih teman-teman. Tadi aku lihat udah ada beberapa pertanyaan. Nah ini yang pertama nih Kak, dari Kak Putri Aidun Ilmah. Saya ingin bertanya mengenai kegiatan pembelajaran GDSC ke depannya. Apakah kegiatan pembelajaran seterusnya secara online ataukah dilaksanakan offline nantinya Kak? Dan di manakah tempat pembelajarannya Kak jika kegiatannya dilaksanakan secara offline? Mungkin bisa dijawab nih oleh leader kita, Kak Khalil. Oke, terima kasih. Oke. Jadi terkait kegiatan pembelajaran ya, kayak semacam bukti kelas itu kedepannya kita rencanakan itu untuk offline. Nah, tapi kita lihat nanti apakah akan offline full ataupun online atau bahkan campuran keduanya, hybrid gitu ya. Jadi untuk sekarang ini teman-teman pantengin aja dulu IG-nya kita sama grup. Nanti kalau misalnya ada info selanjutnya baru deh kita sampaikan apakah nanti bakal hybrid, full online ataupun full offline. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk sementara pantengin aja. Tunggu informasi selanjutnya. Oke, jadi tergantung kondisi ya Kak. Nanti dikabarin lagi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Asar Yunus. Bukan. Dari Kak Devina. Halo, Kak Devina. Ini pertanyaannya tentang UI UX design nih. Kak Iksan, apakah persyaratan macOS ini bisa digunakan jika tertarik di silabus UI UX? Apakah dia qualify atau enggak? Gimana nih Kak Iksan? Bisa dong. Bisa banget ya. Terus juga ada pertanyaan dari Kak Suryaningsi, apakah bisa mengikuti 2 bidang atau lebih? Contohnya saya mengikuti bidang back end dan di sisi lain saya juga mengikuti bidang front end. Gimana nih?
Siapa yang mau jawab, Kak Khalil atau teman-teman core team nih? Mungkin Kak Khalil aja ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman itu bebas ya, mau ngikutin semua bidangnya pun, mau dihantam semua bidangnya pun nggak masalah gitu. Selama teman-teman sanggup gitu ngikutin semua kurikulumnya. Maksudnya sanggup belajarnya, sanggup ngatur waktunya, is okay. Jadi kita nggak batasi misalnya teman-teman cuma boleh ngambil UI UX, terus atau ngambil backend. Kita nggak batasi. Teman-teman mau ngambil semua bidang tadi pun nggak masalah. Selama teman-teman balik lagi ke teman-teman bisa nggak ngatur waktunya, ngatur belajarnya kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin ya Kak. Yang penting manajemen waktu dari teman-teman aja sih. Jadi semua bidang bisa dihantam. Oke. Apakah masih ada pertanyaan tambahan nih dari teman-teman sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Oh, ada dari Kak Abdul Rahim. Izin bertanya Kak, bagi pemula untuk mempelajari cloud hal-hal apa saja yang dilakukan dan apakah ada aplikasi tambahan gitu? Mungkin bisa dijawab oleh tim kita di cloud computing. Oke, halo. Halo. Bisa langsung dijawab, Kak? Suara saya terdengar? Iya, udah clear, Kak. Baik, terima kasih untuk tadi teman kita, ada siapa ya tadi, Abdul Rahim, yang sudah bertanya mengenai apa saja yang harus dipelajari jika tertarik pada bidang cloud, kemudian aplikasi tambahannya apakah ada, kira-kira begitu. Jadi tentunya ada hal-hal yang harus dipelajari, seperti tadi yang saya sebutkan pada pertemuan kedua, di mana di situ nanti akan dijelaskan hal-hal apa saja yang harus dikuasai jika kira-kira seseorang ingin tertarik menjadi cloud engineering. Nanti di pertemuan kedua di situ akan saya jelaskan hal-hal apa saja yang harus dipelajari bagi seorang pemula. Kemudian untuk aplikasi tambahannya nanti sebenarnya sama saja ya. Jadi untuk syaratnya itu cukup dua itu tadi. Untuk aplikasi tambahannya nanti akan sejalan dengan pembelajaran kita. Saya akan berikan kira-kira aplikasi apa yang harus digunakan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin semoga menjawab ya pertanyaannya dari Kak Abdul Rahim. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nur Indasari. Halo Kak, saya ingin bertanya, apakah di spesifikasi laptop untuk UI UX itu harus Core i3 generasi ke-7 ke atas atau bisa di bawahnya Kak? Gimana nih Kak Iksan? Oke, makasih ya untuk Nur Indasari atas pertanyaannya. Untuk spesifikasinya sendiri sebenarnya di bawah generasi ke-7 itu sebenarnya bisa untuk, tapi ini yang saya saranin aja ya, Core i3 Gen 7 untuk kelancaran kalian dalam mendesain, karena biasanya mungkin yang di bawahnya itu mungkin ada lagging sedikit-sedikit, tapi masih bisa lah. Cuma ini untuk kelancaran, untuk standarnya lah untuk mendesain yang bagus itu sebenarnya pakai Core i3 generasi ke-7 ke atas itu lebih bagus sih. Well, jadi lebih disaranin ini ya Kak? Iya. Generasi ke-7. Atau yang setara lah dengan yang itu. Oh, atau yang setara. Oke. Semoga menjawab ya. Kemudian ada juga nih pertanyaan dari Kak Fadil Danendra. Izin bertanya Kak, apakah nantinya akan ada bidang tambahan, contohnya seperti game development atau VR dan AR? Gimana nih Kak Khalil? Oke, pertanyaannya tadi dari Fadil ya. Oke, jadi gini ya, untuk tahun ini GDSC itu belum buka untuk kelas game development. Kenapa belum buka? Itu karena kita SDM-nya nggak ada. Jadi kita belum nemu orang yang bisa ngajarin, maksudnya yang expert lah di bidang game development ataupun VR atau AR. Nah, tapi kalau kamu mau belajar, aku nggak tahu ya kamu udah belajar sampai sejauh mana. Kalau kamu mau belajar itu ada di coding, itu dia juga ada kelas art nih. Kamu bisa coba di sana. Atau nanti kamu bisa request untuk mengundang speaker-speaker yang apa namanya ahli di bidang art ataupun VR ataupun game development. Nanti request saja ke kami, nanti kami usahakan untuk hadirkan speakernya kayak gitu. Wah, jadi untuk sekarang belum ada ya Kak di divisi game development. Terus kemudian pertanyaan dari Kak Kodidam.
Kak izin bertanya, apakah kalau kita ingin masuk di salah satu bidang GDSC ada seleksi yang dilakukan? Gimana nih Kak Holil? Ada seleksi nggak? Oke, khusus untuk weekly class itu kita nggak ada seleksi ya teman-teman. Jadi kita nggak mandang teman-teman itu dari angkatan berapa. Selama teman-teman emang mau belajar di divisi itu, kita open. Jadi kita nggak ada seleksi lagi, kecuali kalau teman-teman mau jadi pengurus ya, itu baru ada seleksinya. Kayak gitu sih. Oke, jadi nggak ada seleksi ya Kak? Teman-teman bisa bebas buat belajar di komunitas ini. Oh ya, aku mau remind lagi, ini udah ada link absen yang di-share core tim kita, Kak Muhammad Nadir. Mungkin bisa diisi ya, link absensinya. Sambil ngisi absensi masih ada satu pertanyaan nih. Mau bertanya Kak lagi mengenai back-end. Tadi ada prasyarat dari back-end Kak, yaitu harus menguasai dasar front-end. Jadi bagaimana Kak kalau kita belum memiliki dasar front-end? Dan misalkan apabila pembelajaran front-end bersamaan dengan back-end, nantinya bagaimana? Caranya Kak bisa mengikuti back-end untuk memenuhi syarat dari back-end. Gimana nih Kak Agil? Baik. Nah, jadi nanti itu diusahakan pertemuannya front end dan back end itu bersamaan. Sebenarnya sih tidak perlu sih tahu sekali sampai mahirnya front end. Yang penting bisa HTML lah, itu minimal bisa HTML, karena nantinya nih PHP kita akan sematkan di dalam tag HTML. Oh ya, jadi minimal basic-basicnya udah bisa ya Kak ya, untuk bagaimana menunjang pembelajaran di back-end-nya nanti. Oke, karena udah gak ada pertanyaan lagi nih aku lihat. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Sesi seru nih kayaknya teman-teman. Aku ngajak teman-teman buat ikut kuis nih teman-teman. Mungkin bisa di-spill dulu nih Kak. Hadiah kuisnya apa nih Kak Holil? Oke, jadi hadiah kuisnya itu adalah token belajar di platform Decoding. Token belajarnya itu tingkat pemula ya. Jadi yang menang itu bebas request kelas apapun di platform Decoding selama tingkatannya adalah tingkatan pemula. Nah, nanti yang menang hubungi aja moderator kita. Nanti moderator setor namanya, nama dan email yang dipakai di platform Decoding. Nanti aku kirimin token belajar. Ya teman-teman. Jadi prepare dulu nih buat masuk ke quizzes. Nanti kodenya bakal di-share juga nanti di grup chat dan juga di kolom chat ini. Mungkin bisa dibantu dulu Osi buat share. Jadi buat teman-teman yang tadi take note selama materi, jadi nilai plus nih untuk bisa jawab pertanyaannya nanti. Pertanyaannya gak banyak kok Kak ya. Gak banyak. Iya, Dan gampang-gampang sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan ya. Kortin nggak usah ikut ya. Oke. Mungkin bisa nih join teman-teman. Masukin kodenya. Udah ada linknya juga ya teman-teman di kolom chat. Yang Kortin nyimak aja ya, hadiahnya khusus member. Khusus member ya Kak. Wah udah banyak banget yang join nih. Wah. Tiga 34, 35, 36, 37. Yuk masuk cepat. Masuk cepat. Masuk cepat. Bentar lagi kita mulai. Dapat token belajar di coding gratis ya teman-teman buat menangnya. Kelas pemula dan bisa special request mau kelas apa.
Mungkin 2 menit atau 1 menit lagi ya baru kita start. Kita tunggu yang lain masuk dulu. Boleh dulu buka joinmyquiz.com dan juga enter kodenya yaitu 881121. Atau dengan klik juga ini udah ada link yang di-share di kolom chat, bisa langsung di-tap. Wah, udah hampir 100 orang nih. Wah, demi token gratis ya, Kak. Udah semangat semua. Yuk, ayo guys, cepet join. Jadi yang jawabannya benar dan juga yang paling cepat, kemungkinan dia menang sih. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Musiknya mana nih, Kak Nadir? Kayaknya lupa deh di setting. Udah 111 orang nih. 112. Oke, mungkin bisa langsung mulai ya. 3, 2, 1. Wah, udah banyak banget nih yang bener nih. Yang mimpin sekarang nih Kak Nurul nih. Wah, ada 3 orang juga yang mimpin. Bener semua juga. Kita hadiahnya buat top 3 ya kan Kak? Iya benar, untuk 3 orang. Iya. Nanti 3 orang Untuk bebas 3 request. orang. Oke. Wah, Kak Nurul Iza masih mimpin nih. Wah, ada yang bener semua nih. Gila, keren banget, keren banget. Duh, 4 orang. Selamat buat para pemenangnya. Oke, di sini ada juara 1 dari Kak Muhammad Ilyas, juara 2-nya Kak Devina, dan juara 3-nya Kak Nurul Fajriani. Wah. jangan berkecil hati dulu ya teman-teman buat yang nggak menang. Karena masih ada banyak nih
surprise nanti selama kegiatan kita berlangsung. So stay tune aja ya. Selamat lagi aku ngucapin ke ketiga pemenang yang berhasil menjawab soalnya. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, itu tadi sesi kuis ya sebagai sesi penyemangat kita. Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung sesi ya, teman-teman. Udah jam berapa ini? Hampir jam 10. Sorry Kak. Ya. Hampir jam 11. Kak, ada yang nanya tuh di kolom chat. Oh iya, ada yang nanya. Wait, aku coba dulu. Izin bertanya Kak, untuk username di coding di absen apa diisikan? Apa nih Kak mau yang diisikan username-nya? Oke, untuk username di coding itu, jadi kalau misalnya teman-teman belum daftar di platformnya, itu teman-teman daftar dulu. Jadi login dulu di coding, nanti username di codingnya masukin ke absen, terus masukin juga email yang kalian pakai daftar di platformnya di coding, kayak gitu sih. Oke. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita pada hari ini, kita foto session dulu ya. Jadi aku remind ke teman-teman buat on cam dan juga dipakai virtual background-nya. Itu saya tuh kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Oh, ada sih ada. Kak, di absensi cuma bisa pilih satu kelas. Oke. Jadi ini untuk teman-teman yang nggak menang, itu semuanya tetap bakal dapat kelas di coding, token belajar di coding. Nanti teman-teman silahkan pilih kelasnya mau kelas apa di antara beberapa pilihan yang aku kasih. Nah, nanti itu kelas dasar. Tapi khusus untuk yang menang tadi itu dia dapat bonus tambahan kelas pemula. Jadi nanti chat aja ke moderator. Nanti bakal dikirimin token kelas pemulanya. Jadi yang menang dapat double kelas dasar sekaligus kelas pemula. Kayak gitu. Oke nih. You on cam you guys. Yes. Yuk on cam, yuk on cam. Dipakai juga virtual background-nya. Yuk yang belum on cam, kita sama-sama on cam yuk sebelum kita tutup acaranya. Mau foto session dulu. Oke, ada total 4 slide nih. Nanti akan dipandu oleh Kak Nadir. Bisa langsung dipandu, Kak. Oke, silakan untuk gaya GDSC. Mungkin bisa diajarkan tuh gaya GDSC dulu terlebih dahulu. Set GDSC dulu ya, teman-teman. Oke, siap saya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap slide 2. Slide 2, 3, 2, 1. Oke. Oke, slide ketiga. Aduh, banyak off cam nih slide 3. Oke dong guys, foto kalian nanti dipajang di Google. Nyalain dong kameranya. Oke, slide terakhir. Saya siap.
Oke, terima kasih. Oke guys, gak kerasa kita udah ada di penghujung sesi nih. Aku pengen ngucapin thank you buat kalian semua karena udah luangin waktunya buat hadir di Info Session kali ini. Aku juga pengen say thank you ke teman-teman core team yang udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara ini. Dan juga ada company partner kita di Coding, thank you. Dan juga media partner kita diantaranya yaitu ada dari LPM Profesi UNM, kemudian Young on Top Makassar, Himatik UNM, dan juga Edu Event Makassar. Oke, thank you semuanya. Selamat beraktivitas kembali dan see you on the next session. Oke, bye-bye semuanya. Thank you guys. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Okay. Thank you, guys.